pertama, apa tanda mahabbah kepada Rasulullah? Tanda mahabbah adalah memperbanyak solawat. Berzikir belum tentu sampai. Kalau ada orang banyak berzikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, belum tentu sampai. Tapi solawat pasti sampai. 100% solawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk dia nun yang jauh di sana. Dan Allah pasti kabulkan. Karena Allah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau mau, pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ada orang yang banyak beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hanya dosa yang diampuni Allah. Tapi orang yang bersalawat, huttat anhu asyara sayiat, dosa diampunkan. Diberikan Allah syafaat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala darajat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala aqrabu majlisan, majlis yang paling dekat dengan Rasulullah, majlis yang paling nampak dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah. Bersolawat dengan lantunan lagu. Sudah. Solawat bersama-sama. Sudah. Solawat nanti malam bersendirian. Saat bangun tahajud malam, ambil tasbih bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini banyak orang pergi ke tanah suci Makkah, haji, umrah, lama memilih salawat. Salawat kayu tak jadi, salawat batu tak jadi, salawat permata tak jadi. 1 jam memilih salawat, lebih banyak memilih salawat, lebih lama memilih salawat daripada bersalawat. Membeli salawat 100 buah, semuanya untuk orang, 1 pun tak ada untuk dia. Ada 1 salawat, itu pun dia gantung di kaca kereta. Oleh sebab itu salawat ini untuk kita. Salawat ini amalan kita. Orang yang tak bersalawat, batal solatnya. Orang yang tak bersalawat, batal khutbah Jumat. Orang yang tak bersalawat, doa tak sampai kepada malaikat penjaga pintu langit. Itulah mengapa sebelum doa, kita angkat tangan. Pertama bersyukur kepada Allah. Allahumma alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mana ada salawat dalam doa kunut subuh? Sami Allahu liman hamidah. Orang terus saja angkat tangan. Dia baca Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Mana ada salawat? Salawat pada kunut subuh tidak di awal, tapi dia tetap tutup di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang kedua, apa tanda mahabbah? Kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Maka mari kita kenalkan Sayyidina wa Maulana Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak cucu, sahabat, jiran, kepada masyarakat kita dengan membaca buku-buku sejarah. Kitab sirah yang paling tua, Sirah Ibnu Ishaq. Ditulis lagi Sirah Ibnu Hisham. Ditulis lagi Sirah Ibnu Katsir. Ditulis lagi di zaman modern ini oleh para ulama-ulama. Ulama terbaik menulis sejarah Nabi dari India, berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Bila kita ingin baca Sirah Ibnu Ishaq, bacalah. Sirah Ibnu Hisham, baca. Yang modern, baik amat sekali, terbaik. Oleh sebab itu kita baca sejarah-sejarah ini, kita belikan kitab-kitab ini, khasnya lagi di bulan Maulidur Rasul, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak hanya pada bulan khas tertentu. Sepanjang tahun maulid, maulid, maulid. Maulid dengan Habib Ali Zainal Abidin hadir. Maulid dengan Ustaz Fulan datang. Maulid dengan Syekh Fulan datang. Apa guna majlis maulid? Maulid itu membaca syair Al-Barzanji. Maulid membaca syair Ad-Dibai. Maulid membaca syair Simtud Durar. Maulid membaca syair Ad-Diyaul Lami.
Maulid membaca syair yang ditulis oleh para ulama. Maulid membaca syair burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Di dalam syair-syair maulid itu tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi maulid tak keluar daripada tiga. Yang pertama, membaca sejarah Nabi. Yang kedua, membaca selawat Nabi. Yang ketiga, mengenalkan anak cucu sahabat, zuriat keturunan kita, bahwa kecintaan hanyalah dengan mengenal dia. Dulu mereka mengenal karena sama-sama berperang. Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi. Atyabu min rihil miski. Aku cium tapak tangannya. Lebih halus daripada sutra. Lebih lembut daripada sutra. Lebih harum daripada semerbak kesturi. Kita tak boleh mencium tapak tangan Nabi. Sebab jarak kita yang begitu jauh dengan dia. Datang pula Abdullah bin Salam. Dia memandang dari balik-balik pokok kurma. Dia lihat nurun nubuah, cahaya Nabi. Maka dia pun datang menghadap Nabi SAW. Ya Muhammad, saksikanlah melihat wajahmu. Aku tak melihat tanda-tanda dusta. Maka aku bersolawat, aku bersalam. Dan saksikanlah Abdullah bin Salam bersyahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anas bin Malik mencium tapak tangannya. Adas mencium kepala dan kakinya. Bagaimana pula dengan Abdullah bin Salam memandang wajahnya. Kita memandang wajahnya tak boleh. Mencium tangannya tak boleh. Jangankan memandang wajahnya. Memandang makamnya lama-lama pun dihalau polis di Masjid Nabawi. Haji, roh. Jarak kita, torik, haji, torik. Jangankan ingin bersalaman dengan dia. Memegang dinding kuburnya pun kita begitu jauh dengan dia. Mengintip kelambu hijau yang menutup kuburnya pun kita tak boleh. Lalu apa yang membuat kita menghilangkan risau dalam hati ini? Tak lain tak bukan adalah dengan mengenang dia, dengan mengenal dia, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3, apa tanda mahabbah? Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini pakai baju-baju putih, mereka adalah orang yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini memakai sorban-sorban, muda belia pakai sorban, ini adalah mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini memakai jubah, memakai sorban, memakai pakaian putih, ini adalah sunnah. Nabi berkata, "Alaikum bisunnati," ikutilah sunnahku. Yang berjanggut mengikuti sunnah, yang tak berjanggut tak apa-apa. Sebab sunnah ini tidak semuanya wajib. Sebab bila kita katakan semua sunnah wajib, lawan daripada wajib adalah haram. Lawan daripada wajib adalah haram. Bila kita katakan bersorban wajib, maka tak bersorban haram. Takkan Abdul Somad haram? Pakai jubah wajib, berarti yang pakai seluar, yang pakai baju batik, berarti haram. Inilah kita mesti tahu hukumnya. Ada sunnah itu yang wajib, ada sunnah itu yang sunnat, ada yang sunnah itu sunnat muakkad. Ini ada hukum hakamnya. Bahkan ada perbuatan Nabi itu yang tak boleh kita ikut. Nabi SAW manakala dia meninggal dunia, dikuburkan di kamar dia. Kata sahabat muhajirin, bawa jenazahnya ke kota Makkah. Sebab dia lahir di Makkah. Kata sahabat Ansar, jenazahnya dimakamkan di Baqi. Sebab semua yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi. Ikhtilaf antara Nabi dan sahabat. Ikhtilaf antara sahabat-sahabat Nabi. Muhajirin dan Ansar. Datang Abu Bakar Siddiq. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, "Nahnu ma'asyirul anbiya," kami para nabi-nabi, "nudfanu min haitsu namutu," di mana kami mati, disitulah kami dikuburkan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Maka digalilah kubur. Nabi meninggal, di tempat Nabi meninggal itu digali tanah dan dikuburkan dia di sana. Ini perbuatan Nabi, ini sunnah Nabi, ini pesan Nabi, ini sunnah. Tapi tak boleh kita laksanakan. Abdul Somad meninggal dunia, dia tulis pesan, di mana aku mati, kuburkanlah aku di situ. Kebetulan dia sedang tausiah, Allahu Akbar, mati, takkan dikuburkan di sini. Oleh sebab itu tidak semua perbuatan Nabi itu kita ikut. Ada perbuatan Nabi itu yang wajib, ada perbuatan Nabi itu yang sunnat, ada perbuatan Nabi itu yang sunnah muakkad. Bahkan ada perbuatan Nabi itu yang tidak boleh kita laksanakan. Mana contohnya?
Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna, 2. Wasulasa, 3. Waruba, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tak mampu, fawahidah, 1 sahaja. Sedangkan Nabi SAW, satu riwayat menyebut 9, satu riwayat menyebut 11. Maka ini bukan perbuatan yang boleh diikut. Ini adalah khususiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu ini? Kalau bukan mengkaji fiqh. Sebab di fiqh itulah akan disebutkan. Ini wajib, ini sunat muakkad, ini fardu ain, ini fardu kifayah. Lagi-lagi dengan mengkaji ilmu-ilmu Islam. Dengan para habib dan para syekh, tuan guru, para ulama. Itulah yang akan membuat kita makin cinta dan menjaga keharmonian sesama kita. Khasnya lagi di Kuala Lumpur, lebih besarnya lagi di Semenanjung Melayu, lebih besarnya lagi di Nusantara. Yang keempat, la tanaza'u, jangan berkelahi, jangan ikhtilaf. Kenapa? Fatafshalu, kalau kamu berkelahi kamu pasti akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan kamu akan kehilangan semangat. Kedua-duanya sama-sama cinta kepada Nabi SAW. Yang satu pergi musafir perjalanan, sama-sama cinta kepada Nabi, sama-sama musafir dalam satu perjalanan. Masuk waktu sholat, air tidak ada. Dalam Islam diajarkan bila air tidak ada mereka bertayamum. Bertayamumlah mereka berdua, dan mereka pun sholat. Selepas sholat mereka berjalan, teruskan perjalanan. Waktu sholat masih ada, waktu belum lagi habis. Tiba-tiba mereka melihat kolam, ada air di dalamnya. Ketika mereka melihat ada air, satu sahabat ini berwudu, dia ambil air wudu dan dia ulang sembahyangnya. Sedangkan satu sahabat lagi tidak berwudu dan dia tidak ulang sembahyangnya. Dia tidak ulang sholatnya karena dia sudah sholat. Dua sahabat sama-sama pencinta Nabi, sama-sama murid Nabi, sama-sama belajar kepada Nabi. Tapi mereka ikhtilaf. Apakah sebab ikhtilaf ini mereka saling mengkafirkan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling memfasikkan? Apakah sahabat yang mengulang wudunya, mengulang sembayangnya, dia berkata kepada sahabat yang tak berwudu, hei kafir, hei fasik, aku ulang balik wuduku karena ada air. Tapi mereka menjaga perbezaan mereka. Mereka menganggap ini adalah masalah ijtihad. Sama-sama cinta pada Nabi. Selepas dia salat, selepas dia berwudu, dia pun sembahyang, dia pun salat. Dan mereka sama-sama berjalan, sama-sama musafir, tanpa ikhtilaf dan berkelahi. Selepas itu mereka balik ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya kami berdua adalah orang yang mencintaimu ya Rasulullah. Ya, kami dua adalah orang yang cinta kepada ajaranmu ya Rasulullah. Ya, tapi dalam perjalanan itu kami ikhtilaf ya Rasulullah. Kami salat tiada air, kami bertayamum. Tapi sampai kami melihat ada kolam air. Sahabat saya ini berwudu dan mengulangi sembahyangnya. Sedangkan saya tidak berwudu dan saya tak ulangi sembahyang saya. Apa kata Nabi SAW? Kepada yang tidak mengulangi wudunya, yang hanya setakat bertayamum saja, kata Nabi, laqad asabata sunnah, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kepada sahabat yang mengulangi sholatnya dan dia berwudu, sholat 2 kali, sekali dengan tayamum, sekali dengan wudu? Apa kata Nabi? Laka ajrani, kau dapat 2 pahala. 1 pahala sholat dengan tayamum, 1 pahala sholat dengan wudu. Kedua-duanya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apa yang membuat mereka tidak berkelahi? Apa yang membuat mereka tidak berkonflik? Karena cinta kepada Nabi. Kalau tak tahu, bertanya kepada yang tahu. Sekarang bila kita ikhtilaf, apa yang sedang kita ikut? Kita ikut kepala. Kata orang Melayu, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Oleh sebab itu maka kembali lagi kita belajar. Mungkin ikhtilaf kita ini hanyalah ikhtilaf furu', bukan pada usul, bukan pada kaedah yang benar, tapi pada ikhtilaf masalah khilafiyah seputar mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semuanya masih lagi dalam ahlus sunnah wal jamaah. Last sekali yang kelima, apa tanda cinta kita kepada Nabi SAW? Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Ada orang-orang yang nanti dicari Allah di padang mahsyar. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali. Mana dulu orang yang di dunia berkasih sayang kerana aku,
Berkasih sayang bukan karena dia satu suku. Berkasih sayang bukan karena satu negara. Berkasih sayang karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya malam inilah saya merasakan itu. Malam ini saya mungkin ada yang tidak satu suku dengan saya. Banyak yang tidak satu negara dengan saya. Saya sebagai tetamu. Tapi malam ini saya dimuliakan. Sebab saya dianggap sebagai saudara yang sama-sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita nanti di padang mahsyar akan dicari. Biasanya kita selama ini mencari orang yang penting, orang yang ada jawatan, orang yang berilmu. Tapi nanti kita dicari Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Untuk apa kita dicari Allah? Azilluhum tahta zilli. Aku mau beri mereka naungan. Aku hendak bagi mereka atap. Atap singgasana aras kasih sayang Allah. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Insya Allah, janji Allah, janji Rasulullah. Kalau kita berkasih sayang karena Allah dan Rasulullah, semua kita ini nanti akan mendapatkan naungan singgasana aras di padang mahsyar insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. La takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai ikhtilaf. Karena sudah ikhtilaf, hati kita pun akan menjadi ikhtilaf. Mutahabbina bi jalalillah. Berkasih sayang karena kasih sayang. Karena kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala.